Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini adalah pembahasan tentang dhamir bagian kedua. Dhamir adalah kata ganti ya. Dhamir bagian kedua. Nah, pembahasan dhamir bagian kedua ini sangat-sangat butuh konsentrasi karena agak sedikit membutuhkan konsentrasi. Jadi kemarin kita sudah jelaskan, singgung sedikit bahwasanya dhamir itu ada dua. Yang pertama ada dhamirun barizun, dhamir yang tampak, tertulis, dhamir barizun, tampak dan tertulis, terucap, bariz. Kemudian yang kedua, dhamir mustatirun, dhamir yang tersembunyi. Dhamir yang tersembunyi, tidak tampak, tidak tertulis, itu tidak terucap, dhamir mustatirun namanya. Nah, untuk pertama ini kita akan fokus ke dhamir barizun. Dhamir barizun itu dhamir yang tampak. Nah, sekarang pembagiannya. Pembagian dhamir barizun itu ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama adalah dhamirun barizun munfasilun. Dhamirun barizun munfasilun. Munfasil artinya terpisah. Dhamir yang tampak, tertulis, terucap, namun dia terpisah. Terpisah maksudnya terpisah dari kata yang lain. Penulisannya dipisah dari kata yang lain. Nah, sekarang kemudian dhamir bariz munfasil ini, dhamir barizun munfasilun yang terpisah ini ada dua juga. Nah, ini jadi agak konsentrasi full ya. Ada dua pembagian. Kita nanti dengan pembagian ini kita akan tahu bentuknya seperti apa sih dhamir bariz munfasil itu. Bentuknya seperti apa. Nah, dhamir barizun munfasilun ini dibagi dua. Yang pertama dhamir barizun munfasilun fi mahalli raf'in. Maksudnya ini i'rabnya ini loh. Kan kalau di isim mu'rab ya, isim mu'rab kan marfu'un wa alam rafihi. Nah, kalau dia di isim dhamir ya, isim mabni kan fi mahalli raf'in. Nah, fi mahalli raf'in. Jadi dia marfu dia, tapi dia fi mahalli disebutnya ya. Fi mahalli raf'in. Itu kalau khusus untuk isim-isim mabni. Kalau isim-isim mu'rab kan langsung dia marfu'un wala mutrafi. Nah, jadi dhamir barizun munfasilun fi mahalli raf'in. Yang di i'rab marfu' rafa'. Tapi dia fi mahalli ya. Yang di i'rab rafa' itu fi mahalli raf'in. Bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti ini. Nah, ini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya sampai ana nahnu yang 14 itu. Jadi nanti kalau ketemu dhamir yang tulisannya seperti ini, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, terus sampai itu anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ana nahnu, maka itu adalah dhamir bariz munfasilun fi mahalli raf'in. Nah, pasti itu. Ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, maka pasti dia dhamirun barizun munfasilun fi mahalli raf'in. Nah, jadi bentuk fisik dari dhamir bariz fi mahalli raf'in ini adalah seperti ini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, sampai ana nahnu. Nah. Kemudian yang kedua, ini sekarang ada sedikit perubahan. Yang kedua dhamirun barizun munfasilun fi mahalli nasbin. Nah, sekarang dia i'rabnya nasab. Ya, fi mahalli nasbin. Ini juga terpisah dari kata yang lain, ya. Namun ini ada bedanya. Bedanya adalah nanti setiap dhamir yang diawali dengan iya. Iya. Ya. Nanti setiap dhamir yang diawali dengan iya, maka itu pasti fi mahalli nasbin. Ini dhamirun barizun munfasilun fi mahalli nasbin. Pasti itu.
Namun bentuk domirnya beda, bukan huwa huma hum berubah. Yang huwa jadi hu, iyahu jadinya. Ya. Yang ini huma jadi iyahuma, tetap dia iyahuma. Kemudian hum jadi iyahum. Hiya jadi iyaha. Nah, pakai ha. Iyaha. Iyaha. Kemudian kalau huma, iyahuma. Hunna tetap iyahunna. Kalau anta jadinya iyaka. Ini dia yang kita sering baca kan. Iyaka. Ini. Iyaka na'budu. Kamu kan, kamu, engkau. Jadi iyaka. Nah, seperti ini kalau ada domir ini kan domir ka kan anta ini sebenarnya. Tapi dia karena fi mahalli nasbin maka dirubah menjadi ka. Ya. Jadi bentuk fisik dari domir bariz munfasilun fi mahalli nasbin ya seperti ini. Ada iya-iyanya. Tapi bukan iya huwa, bukan. Iya anta bukan, tapi dirubah. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Kalau anta iyaka, antuma iyakuma. Ya. Iyakuma. Kemudian antum iyakum. Iyakum. Kemudian anti iyaki, ki. Iyakuma tetap sama. Kemudian iyakunna, antunna. Iyakunna. Kalau ana iyaya. Nah, ini ana. Iyaya. Nih. Iyaya. Ya, kepada saya. Iyaya. Kalau nahnu iyana. Nah ini. Nah, ya. Sekali lagi bentuk fisik domir barizun munfasilun fi mahalli nasbin seperti ini. Ada berubah ya. Yang tadinya huwa jadi hu, huma jadi huma tetap, hum jadi hum tetap, hiya jadi ha. Ingat ini, ha tetap, huma tetap, huma, hunna juga tetap hunna. Yang beda sekarang anta. Anta jadi ka, antuma jadi kuma, antum jadi kum, anti jadi ki, antuma jadi kuma, antuna jadi kunna, ana jadi iyaya, kemudian nahnu jadi iyana. Nah, pokoknya nanti kalau ada domir yang diawali dengan iya, ya, maka itu adalah domirun barizun munfasilun fi mahalli nasbin. Jadi kita tahu bentuknya dulu, bentuk-bentuk fisik domir seperti apa. Nah, semoga ini bisa difahami ya. Kemudian pembagian domir bariz yang kedua. Domirun barizun muttasilun. Sekarang muttasilun. Tadi kan terpisah, munfasilun. Sekarang bersambung. Namanya bersambung. Muttasil artinya bersambung. Bersambung. Maksudnya ya, bersambung dengan kata sebelumnya. Itu maksudnya. Ya, bersambung dengan kata sebelumnya. Ya. Adapun domir fi mahalli domir bariz fi mahalli raf'in, domir bariz munfasilun fi mahalli raf'in, bariz munfasilun fi mahalli nasbin, itu kebanyakan terletak di awal. Ya, terletak sebelum kata. Ya, sebelum katanya. Misalnya huwa Muhammadun. Huwa Muhammadun. Berarti ini domir apa ini? Barizun, domirun barizun munfasilun fi mahalli raf'in pasti. Ya. Nah, dia terletak di awal dia. Terletak di awal. Ya. Baru Muhammadnya, dia adalah Muhammad. Enggak boleh Muhammadun huwa, enggak boleh. Ya. Kemudian juga iyaka. Iyaka ini kebanyakan di awal ya, seperti Al-Fatihah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan na'budu iyyaka. Boleh, tapi kebanyakan iyyaka na'budu. Itu pun fungsinya nanti berbeda-beda. Nah. Adapun ini domir bariz muttasilun, ya. Domir yang tampak terucap dan bersambung, ya, bersambung. Nah, nanti ini setelah katanya.
setelah kata. Misalnya kitab dia, misalnya kan ini sudah kita pelajari. Kitab dia, kita buhu. Nah, jadinya kita buhu. Nah, ini domir baris muttasil namanya karena dia terletak setelah katanya. Jadi dia alat sambung gitu loh. Ya, alat sambung untuk menyambung kata ya sebelumnya. Ini domir baris muttasil. Nah, seperti di awal juga domir baris munfasil, domir dibagi dua, sekarang domir baris muttasil dibagi tiga i'rabnya. Ya. Jadi kalau munfasil i'rabnya ada dua saja, rafa dan nasab saja. Fi mahalli, ya. Nah, kalau yang domir muttasil, baris muttasil ada tiga, rafa, nasab, jar. Nah, sekarang kita akan mengetahui dulu, mengenal dulu bentuk fisiknya seperti apa sih fi mahalli rafa ini. Ya, fi mahalli rafa, domir baris muttasil fi mahalli rafa. Kemudian domir baris muttasil fi mahalli nasab seperti apa? Domir baris muttasil fi mahalli jar seperti apa? Ya. Domir yang pertama sekarang, domir barizun muttasilun fi mahalli raf'in, ini dia sebagai pelaku yang kita sebut dengan fa'il, ya kan, sudah kita bahas sedikit aja di durusul lughah di pelajaran ke-12 ya. Fi mahalli rafa itu sebagai pelaku dia, sebagai pelaku. Berarti dia bersambung dengan fi'il berarti. Ya, bersambung dengan fi'il. Coba lihat di situ di halaman 143 ya di bukunya nanti. Dia bisa bersambung dengan fi'il madhi nanti, fi'il mudhari, kemudian fi'il amr juga. Ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Nah, bentuk-bentuk fisiknya seperti itu. Coba lihat di situ. Kalau huwa jadi dia sedang menulis. Dari ini ya, dari huma ya mulainya. Kalau huwa enggak termasuk dia. Dari huma, hum, hiya enggak termasuk. Jadi ada dua enggak termasuk ya. Huwa sama hiya. Ya. Huwa sama hiya. Coba lihat di situ. Kalau huma misalnya, huma jadinya menulis misalnya. Mereka berdua telah menulis, fi'il madhi berarti ya, telah. Jadinya kataba, huma kataba, mereka berdua telah menulis. Domirnya mana domirnya? Nah, ini dia domirnya. Bersambung kan? Bersambung dengan fi'ilnya. Dan dia terletak di setelah kata. Itu. Ini fi mahalli raf'in pasti. Ya, kataba. Nah, ini. Apakah ini dibaca? Kan baris kan dibaca, terlihat dan tertulis. Apa ini dibaca? Ya dibaca karena kan panjang dia. Gara-gara ini makanya panjang. Makanya namanya dibaca. Itu. Kataba. Ya. Kemudian kalau hum jadinya katabu. Nah, katabu, mereka telah menulis. Katabu. Mana ininya domirnya? Waw ini. Nah, domirnya waw. Kalau ada seperti ini, maka dia fi domirun baris muttasil fi mahalli raf'in pasti. Ya, fi mahalli raf'in. Nah. Kemudian lanjut ke hiya, enggak termasuk tadi kan hiya. Ke huma lagi. Huma untuk perempuan. Huma kita di sini aja biar panjang. Domir sini. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Antuma, antum. Anti, antuma, antunna.
ana, nahnu. Ini. Nah, untuk dhamir bariz muttasil fi mahalli rafa ini huwa dan hiya enggak termasuk ya. Nanti dia mustatir dia masuknya. Dhamir mustatirun, tersembunyi. Nah, tadi kita katakan fi mahalli rafa ini terdapat pada fi'il madhi, mudhari dan fi'il amr. Nah, sekarang kita fokus ke fi'il madhi dulu. Kalau fi'il madhi seperti apa? Kataba misalnya. Huma kataba ya. Kataba panjang. Dhamirnya mana? Ini. Ya, fi mahalli rafa. Kemudian hum jadinya katabu. Dhamirnya mana? Ini. Ya, katabu. Huma, huma untuk perempuan. Katabata. Ya. Katabata. Dhamirnya mana? Nih, alif. Ya. Hunna. Hunna jadi katabna. Katabna. Dhamirnya mana? Nih. Katabna. Na. Dhamirnya na. Ya. Antuma. Nah, sekarang ini. Kok antuma ya? Antanya belum ya? Anta ya, anta. Antum. Sini anta. Anta. Nah ini. Kalau anta berarti kamu telah menulis. Katabta. Ini. Katabta. Dhamirnya mana? Ini. Muttasil. Bariz muttasil. Fi mahalli rafa pasti. Kemudian katabtuma. Sama juga ini. Tuma. 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 Nah dhamirnya. Nah inilah. Tuma ini. Kemudian katabtum. Kalian telah menulis. Tum. Mana dhamirnya? Nah ini. Tum. Kata betum. Antum kata betum. Ya. Kalau anti sama aja. Anti kata beti. Ya. Kata beti. Antuma kata betuma sama. Antuna kata betunna. Tunna. Dhamirnya ini. Ana tu jadinya ya. Kata tu. Dhamirnya ini tu. Nahnu jadi kata benar panjang dia. Kata benar panjang. Beda dengan ini ya, kata benar. Ini kan pendek dia untuk mereka perempuan. Kalau ini nahnu, kata benar kami telah menulis. Fahimna itu kan. Fahimna kami telah faham. Nah gitu. Nanti bisa dimasukkan ini. Dimasukkan ke fi'il yang lain. Misalnya jalasa ya. Huma jalasa, hum jalasu. Huma. Ini untuk yang fi mahalli rafa. Huma jalasata, hunna jalasna. Terus seperti itu. Jalasta jalastum jalastum. Jalasta jalastum jalastunna. Jalastu jalasna. Gitu. Nah bentuk fisik dari dhamir bariz muttasil fi mahalli rafa ya seperti ini. Kalau bersambung dengan fi'il madhi. Alif, waw, alif, na, ta, tumatum, ti, tumatunna, tuna. Nah itu bentuknya. Ya. Kemudian kalau fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari dia humahum ya, humahum kemudian humahunna kemudian antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya. Ana nahnu enggak masuk lagi. Kalau fi'il madhi tadi cuma dua yang enggak masuk ya. Huwa sama hiya aja. Kalau fi'il mudhari yang enggak masuk 4 jadinya. 5 ya. Huwa, hiya, kemudian anta, kemudian ana, nahnu. Nah, itu enggak masuk. Seperti apa di situ? Silakan. Ini enggak saya tulis ya.
Coba lihat aja di situ di fi'il mudhari 143 halaman 143. Huma yaktubani, mereka berdua sedang menulis. Mana ininya pelakunya? Domirnya mana? Ya alifnya. Ya, alifnya domirnya. Kemudian hum yaktubuna, mereka sedang menulis. Mana pelakunya? Mana domirnya? Waw. Kemudian huma lagi taktubani, mana domirnya? Alif, ya. Huna lagi yaktubna, mana domirnya? Na. Ya, ini fi mahalli rafa' tentu. Antuma taktubani, alif. Antum taktubuna, waw. Anti taktubina, ya. Ya. Kemudian antuma taktubani, antuna taktubana. Nah, gitu. Jadi tidak ada di kecil dalam kurung itu sudah disebutkan di situ ya. Domir-domir fi mahalli rafa'nya. Ada alif, waw, alif, nun, dan seterusnya. Kemudian ke fi'il amr. Ke fi'il amr hanya yang dipakai adalah antuma, dari antuma. Antuma, antum, anti, antun, antuma, antunna. Itu aja kalau fi'il amr. Ya. Itu perintah ya. Uktuba. Kalian berdua tulislah. Uktuba. Gitu. Wahai kalian, uktubu. Ya, domirnya waw. Wahai kamu perempuan, satu orang kan, uktubi. Kalau dua orang perempuan, uktuba sama alif. Kalau banyak orang, uktubana perempuan. Uktubana. Ya, tulislah kalian. Uktubana. Ya, nanya pendek. Nah, itulah bentuk-bentuk fisik domir bariz muttasil fi mahalli rafa. Jadi ini hanya terdapat di fi'il aja. Bersama dengan fi'il madhi, mudhari dan fi'il amr. Nah. Kita lanjut ke domir bariz muttasil fi mahalli nasbin sekarang, yang nasab. Ya, fi mahalli nasbin. Yang nasab. Nah, ini yang nasab ini dia sebagai objek. Ya, dia sebagai objek. Dia sebagai objek dia nasab. Sebagai objek. Ini juga pasti bersambung fi'il ya, berkaitan dengan fi'il atau bersambung dengan fi'il. Nah, seperti misalnya, dan ini juga hanya terdapat pada semuanya ya, semuanya. Dan bentuknya sama, ya, bentuk fisik domir bariz muttasil fi mahalli nasbin. Ini sama seperti bentuk fisik domir baris munfasil fi mahalli nasbin. Ya, bentuknya. Misalnya, saya telah menolong dia. Ya, saya telah menolong dia laki. Atau saya telah mukul dia. Misalnya ya. Buhu. Nah ini, buhu. Kan huwa tadi hu tadinya kan. Huwa jadi hu. Ribuhu. Nah. Kalau saya sedang, ini saya sedang ya. Saya sedang mukul dia. Ribuhu. Saya sedang mukul dia. Saya sedang mukul dia dua orang laki. Ribuhuma jadinya kan. Kalau hum, ribuhum. Kemudian kalau hiya ribuha. Tadi kan ha dia. Kemudian kalau apa lagi? Huma adribuhuma, hunna adribuhunna. Kemudian kalau anta, tadi seperti iyaka, anta kan? Berarti adribuka. Seperti jazakallah itu kan? Jazaka. Ini. Jazaka. Nah ini. Ka ini pasti dia dhamir baris muttasil fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena bentuk fisiknya seperti ini dan bersambung dengan fi'il. Nah, itu. Jadi jazaka, jazakumullah. Ya, jazakumullah. Jazakum, jazaki. Kemudian apa lagi? Jazakuma, jazakunna. Nah, itu. Kemudian kalau ana ya, nanti dia bentuk fisiknya seperti ini. Ni, ada nunnya ya. Sebelumnya nun kasroh, ni. Nah, domirnya mana? Ya ini, sama juga. Ya, ni. Misalnya, dia telah mukul saya.
Darabani. Nah, darabani. Darabani. Misalnya kamu sedang mukul saya. Tatribuni. Nah. Atau ini misalnya jazani Allah. Jazani. Semoga Allah membalasku. Jazani. Nah, itu. Jazani, semoga Allah membalasku. Kalau na, ya seperti biasa, na. Jazana, ya. Jazanallahu khaira. Semoga Allah membalas kita dengan kebaikan. Itu jazana. Nah, ini sangat-sangat penting bahas domir ini. Kalau nggak paham domir-domir seperti ini, ya nggak bisa ngomong bahasa Arab. Ya, nggak bisa ngomong bahasa Arab. Karena kalau ngomong bahasa Arab pasti pakai kata ganti, pasti itu. Kamu mau kemana? Nah, itu kan pakai kata ganti kamu. Ya. Nah, jadi bentuk fisiknya sudah kita sebutkan di sini di halaman 144 ya. Kalau huwa jadi humaha, sama, pokoknya sama seperti fi mahalli nasbin, domir bariz munfasil, fi mahalli nasbin, sama bentuknya. Yang beda hanya di ana saja. Kalau ana di sini berarti fi mahalli nasbin bariz muttasil, ni jadinya kan, ni, ya. Kemudian selanjutnya dhamirun barizun muttasil fi mahalli jarrin. Sekarang jar. Nah, kalau jar ini dia bersambung dengan isim. Nah, sebagai mudhaf ilaih dia pasti di sini. Jadi dhamir barizun muttasilun kemudian bersambung dengan fiil, dhamir barizun muttasilun fi mahalli jarrin. Nah, dhamir ini pasti sebagai mudhaf ilaih. Tentu kalau dia jadi mudhaf ilaih maka sebelumnya isim. Nah, sebelumnya isim. Nah, kalau dia fi mahalli rafa, fi mahalli nasbin pasti sebelumnya fi'il. Nah, gitu. Ya. Gimana contohnya? Ya sudah kita pelajari di Durusul Lughah. Ya. Dan bentuk fisiknya juga sama seperti fi mahalli nasbin ini. Ya, kecuali ana juga. Ya. Misalnya kitab dia, kitabuhu, hu kan bentuk fisiknya. Silakan lihat di bukunya. Kitabuhuma, kitab mereka berdua. Kitabuhum, kitab mereka. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kalau ini anta berarti jadi ka ya kan? Kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Nah, kalau ana kembali ke ya sukun kalau ana. Ya sukun berarti kita dia langsung bersambung dengan huruf terakhir isim tersebut. Kita jadinya kitab saya. Ini kan sering kita ajarkan anak juga kan, abi ummi itu dhamir fi mahalli jarrin, bariz muttasil fi mahalli jarrin. Nah, abi ummi itu bapak ibu saya. Nah, kalau nahnu tabna ya kita buna. Insyaallah semoga bisa dipahami. Dan juga ini bisa bersambung dengan huruf jar ya, huruf jar sebagai huruf jar. Seperti minhu, minha, itu. Sudah ada di sini. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita sampaikan karena terlalu panjang ini. Ya. Saya menjelaskan juga agak pusing menjelaskan bagaimana agar bisa orang itu paham gitu loh. Ya. Dan semoga para ummah dan akhwat ini bisa sedikit paham lah. Ya, nanti ketika Zoom baru kita akan jelaskan lagi. Ya. Kita akan jelaskan lagi. Silakan tanya, jangan malu untuk bertanya. Terus tanya aja. Ya. Enggak terlarang kok. Nah, di sini. Jadi yang penting di sini sekarang tahu dulu bentuk fisiknya dulu. Ya, dhamir bariz munfasil itu bentuk fisiknya seperti apa, yang fi mahalli rafa, fi mahalli nasab. Kalau ada yang tanya, apa sih fi mahalli ini? Ya, fi mahalli ini adalah istilah i'rabnya aja. Kan kalau yang isim mu'rab kan istilah i'rabnya marfu ya kan, marfu alamat rafihi. Nah, gitu. Ini fi mahalli nasbin, fi mahalli rafa dan seterusnya. Bentuk fisiknya seperti apa sih? Ya, macam dhamir ini.
Nah, insya Allah untuk pekan depan kita akan lanjut dengan domir mustatir sedikit dan cara mengiroknya. Ya, insya Allah di pekan depan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.